Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Seperti biasanya aku pergi ke masjid pada pukul 10:30 malam. Selain untuk sholat sunnah berjamaah dengan teman-temanku sekampung, juga untuk membaca Al-Quran bergiliran yang dibarengi oleh seorang marbot sekaligus takmir masjid. Beliau sering tidur di ruangan kosong samping kamar mandi dan ruangan untuk berwudu. Kami biasa memanggilnya dengan nama Gus Amar. Beliau memiliki keadaan fisik yang tidak sempurna, yaitu matanya cacat semenjak lahir, sehingga tidak bisa melihat sesuatu yang jelas, meskipun sudah menjalani beberapa kali operasi dan mencoba mengenakan kacamata. Meski begitu, Gus Amar adalah seorang yang cukup disegani di kampung. Bahkan namanya tersohor sampai di seantero kota. Itu dikarenakan ilmu dan kemampuannya menyeberangi alam gaib yang mumpuni. Kami berkawan baik semenjak aku masih SMP, dan sampai sekarang kami masih suka berkumpul di masjid. Bahkan sering pergi jalan-jalan untuk sekedar melepas penat. Malam ini adalah malam Jumat Pon, di mana biasanya anak-anak ramai datang selepas jam 10 malam. Tapi tidak dengan malam ini, sangat sepi. Berkabut, disertai rintik hujan yang sedari sore belum juga surut. Tinggal aku dan Gus Amar yang berada di ruangan majelis. Sampai pukul jam 12 malam, tidak ada tanda kemunculan jamaah teman-teman lain, kecuali seorang anak SMP bernama Dana. Sebenarnya anak ini kurang begitu rajin ke masjid untuk sholat malam. Maklum, masih sekolah SMP. Tapi malam ini entah kenapa justru dia yang tampak, seakan mewakili teman-temanku yang lain. "Ya wes, ayo kita sholat bertiga saja," kata Gus Amar. Kami yang sudah selesai berwudu bersiap untuk sholat, dan kami mulai dengan Gus Amar sebagai imam. Sampai pukul 2 dini hari kami menyudahi ibadah malam itu. Dana ternyata sudah tertidur menekuk lutut di sampingku dengan masih memegang tasbih. "Dan, bangun," kataku membangunkannya. Dia pun tersentak kaget. Dengan gelagapan, dia menoleh ke kiri kanan. Sejenak kemudian, dia pun langsung berpamitan pulang. Aku dan Gus Amar menuju ruangan majelis, menuang kopi yang memang disediakan oleh para pengurus masjid. Bahkan rokok pun tidak pernah alpa. "Pasti kita zikir tadi. Apa kamu tidak merasa sedikit aneh, Ra?" Gus Amar tiba-tiba nyeletuk sembari mengisap rokok yang dijepit jarinya. Ini adalah malam keempat di mana aku menemui keanehan saat menjalankan ibadah sholat malam. Dan anehnya, Gus Amar yang sudah pasti tahu baru menanyakannya malam ini. Dan memang inilah kesempatan yang ku nanti.
berharap agar Gus Amar bisa memberi jalan keluar dari gangguan yang kualami. Sejenak aku menenggak kopi, lalu mulai menjelaskan pada beliau bahwa semenjak rakaat pertama sholat sudah menyeruak bau melati yang berasal dari luar masjid. Tapi bau itu bukanlah berupa minyak atau semprotan pewangi ruangan. Aku ingat bahwa penyemprot ruangan di dalam masjid beraroma jeruk, dan itu pun belum diganti baterainya sejak 3 harian yang lalu. Pun di sekitar masjid tidak ada warga yang menanam melati, hingga baunya sangat segar dan harum. Di rakaat selanjutnya, ada bayangan sesosok laki-laki terpantul dari ubin tembok depan kami. Nyata sekali dia sedang berdiri di luar pintu masjid, sambil memegang sesuatu seperti tongkat atau tombak. Sementara rambut kepalanya digelung tinggi. Bayangan itu sempat membuat buyar kusuk sholatku, tapi secepat kilat bayangan itu hilang sebelum aku membungkuk hendak bersujud. Dan ketika zikir, Gus Amar bertanya dengan tersenyum. Seolah mengetahui semua, Gus Amar memancingku untuk bercerita, karena di saat berzikir itulah sesuatu yang penuh misteri aku rasakan. Jelas sekali aku melihat selendang yang dulu pernah diceritakan oleh ibuku. Ceritakanlah, ucap Gus Amar sambil membuang asap rokoknya dari hidung. Aku mulai mengulang cerita ibuku pada Gus Amar, bahwa ketika ibu mengandungku, beliau pernah membuat sesajen lengkap yang diperuntukkan pada Kanjeng Gusti Ratu Nagaraja. Ibu menyiapkan semua itu karena desakan ayah. Ayah yang memang menganut ilmu kejawen. Dan hal itu juga diamini oleh kakekku yang tinggal di Solo, padahal beliau adalah kiai tersohor di sana. Malam itu adalah malam 1 Suro. Ibu mulai menyiapkan semua sesajen itu sendirian, karena ayah yang sebagai polisi militer pergi bertugas ke Bondowoso, yang mana saat itu tengah ramai isu ninja. Tapi sayangnya, sesaji yang ibu persiapkan kurang pisang emas setangkap, yang menurut pengakuan ibu sudah mencari kemanapun tapi tidak kunjung dapat. Akhirnya sesaji itu digelar tanpa pisang emas. Ibu yang dalam keadaan hamil menunggu sesajen itu di dalam kamar yang hanya diterangi sebuah lampu minyak. Bau dupa dan kemenyan madu memenuhi ruangan, berdesakan keluar melalui lubang jendela kecil. Hingga hampir jam 2 pagi, sambil bersandar di tumpukan bantal yang sudah disediakan untuk menopang punggungnya, tiba-tiba saja semilir angin berbau melati segar membangunkan ibu. Terlihat api lampu minyak berkobar, tidak tentu arah. Ibu cepat-cepat bangun, lalu menimpakan segenggam kemenyan madu ke arang yang masih membara. Disusul dengan menyulut 9 batang dupa cendana. Tidak lama kemudian, terdengar suara tepak kaki kuda yang berjalan pelan, diiringi suara lonceng yang semakin lama semakin mendekat. Suara kuda dan kereta bergemerincing itu terdengar berhenti di depan rumah yang masih terbuat dari anyaman bambu dan rotan kayu. Entah dari mana sosok itu masuk. Tiba-tiba saja sudah berdiri di depan ibu yang duduk bersimpuh membelakangi sesajen. Sosok itu sangat cantik, berkulit kuning bercahaya, senyumnya sangat ramah dan menenteramkan hati. Mahkotanya berkilauan, badannya diselimuti pakaian putri keraton yang sangat megah, berwarna hijau dengan selendang hijau dan kuning. Ibu cepat-cepat menutupi rambut gelungnya dengan selai kerudung, mengaturkan salam, dan menangkupkan telapak tangan di depan wajahnya. Beliau takjub melihat sosok itu. Aku diutus oleh Kanjeng Ratu. Jangan takut, Yondo. Kanjeng Ratu tidak berkenan hadir karena sesajenmu kurang setangkap pisang emas. Suatu hari nanti, anak di dalam kandunganmu yang harus mengantarkannya ke laut selatan. Ini upahmu, Nduk. Semoga kamu dan keluargamu sejahtera dalam lindungan Tuhan. Tuturnya dengan suara lemah lembut.
Sesaat kemudian, sosok itu memberikan sebuah tusuk konde emas berkepala ular. Juga selendang berwarna sutra biru tembus pandang pada ibu. Selendang tersebut mempunyai ukuran berwarna emas yang sangat indah. Ibu yang masih dalam posisi duduk bersimpuh dan menangkupkan kedua telapak tangan, menerima barang tersebut sembari mengaturkan terima kasih. Jadikanlah selendang ini untuk ngemban dan momong anakmu, Yondo. Pakailah hingga ia berusia 7 tahun. Sambung pesannya. Bakti kula ingkang nderekaken jengkaripun Kanjeng Gusti Putri Roro Kidul, Ucap ibu. Sosok itu tersenyum ramah dan menghilang begitu saja setelah mengibaskan bola selendangnya. Pagi harinya, ibu dan kedua mertuanya ribut setelah ibu menceritakan kejadian semalam. Kedua mertuanya ingin merebut selendang itu demi kesaktian. Mereka ingin agar disegani dan ditakuti semua orang. Dengan tegas, ibu tidak memberikannya, karena itu adalah jatah untuk menimangku. Lantas selendang itu disembunyikan di balik perutnya yang membesar, hingga mertua ibu yang perempuan dengan tega melempar sebuah bata merah tepat mengenai kepala ibu hingga berdarah. Ibu menangis dan cepat-cepat menuju gentong tanah liat tempat air. Gentong itu bersandar di tumpuk ati kayu di dapur belakang rumah. Ibu membuka tutup kayunya dan mulai berkata di atas air di dalam gentong itu. Bapak, datanglah Pak. Ucap ibu sembari menangis memanggil ayahnya yang jauh di Solo. Itu adalah pesan dari kakek. Bila mana ibu membutuhkan beliau, maka cukup memanggilnya dari gentong tersebut. Esok harinya, pagi-pagi benar, Pak Diku datang tergopoh-gopoh. Ada apa, Dek? Bapak tidak bisa datang. Aku yang disuruh menemuimu, ucap Pak D. Setelah menceritakan semua, ibu menyerahkan selendang itu pada Pak D. Beliau meminta agar disimpan oleh kakek, daripada nanti direbut dan disalahgunakan oleh kedua mertuanya. Ibu juga berpesan agar selendang tersebut dikembalikan saat aku lahir. Sejak saat itu, mertua ibu tidak lagi mengharap barang pusaka tersebut. Mereka merasa segan dengan kakek yang ikut campur tangan. Tapi kini selendang itu telah lenyap entah kemana. Ibu, bapak, Pak D, semua tidak tahu menahu kemana selendang itu raib. Yang Pak D ingat, setelah aku berusia 7 tahun, selendang itu diletakkan di peti kayu ukir, disertai bunga-bunga dan minyak wangi. Saking rahasianya, peti itu digembok dengan 3 gembok. Tapi saat dibuka dan diberi bunga dan minyak wangi, selendang itu raib. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada peti kayu cendana ukir itu maupun gemboknya. Tinggal tusuk konde itu yang akhirnya diberikan padaku agar aku menyimpannya sebagai tanda. Entah tanda bagaimana yang dimaksud. Sudah waktunya kamu pulang dan menemuinya, kata Gus Amar. Antarkan setangkap pisang emas yang dijanjikan dulu, sambungnya. Kemudian malam itu juga, aku dan Gus Amar merencanakan untuk pergi ke Laut Selatan. Aku minta Gus Amar menemaniku. Kebetulan besok lusa adalah hari Minggu Kliwon. Ku ajak dia berangkat dari Sabtu selepas asar, agar tidak terlalu malam sampai di Laut Selatan. Kami memilih pantai Banyumuluk di Tulung Agung sebagai tempat tujuan. Aku pilih pantai itu karena sudah beberapa kali aku ke sana dan menemukan sesuatu yang menarik.
sehingga selalu memanggil keinginanku untuk berkunjung lagi dan lagi. Juga di sana terdapat Palerman Kanjeng Ratu Laut Selatan. Jadi rasanya pas jika mengaturkan sesaji ke sana. Gus Amar berkata bahwa aku harus mengajak bapak dan ibu sekalian. Aku iakan usulnya. Sejak malam itu, aku sebenarnya merasa sedikit tidak enak badan. Tapi hatiku dan pikiranku merasa dipanggil-panggil agar cepat datang membawakan setangkap pisang yang sudah aku sanggupi. Aku pun meyakinkan kedua orang tuaku agar mereka ikut ke sana. Yang akhirnya mereka mengikuti ucapanku. Mereka setuju ikut melakukan ritual yang akan aku lakukan. Sore selepas asar, kami berangkat dengan menyewa mobil milik tetangga. Sekitar jam 4:30 kami berangkat. Sepanjang perjalanan, kami disambut hujan gerimis yang tiada henti. Padahal saat itu sedang musim kemarau. Saat separuh perjalanan, aku merasa sangat mengantuk. Ketika mataku terpejam, tapi tidak sepenuhnya tidur, di dalam remang-remang itu, aku melihat ada sosok wanita cantik. Tampak ia bermahkota kecil dengan mengenakan jari coklat, kemen hitam, dan selendang. Ia tersenyum padaku. Tidak ada gambaran lain di sana selain wanita muda cantik berkulit kuning itu. Kula wangsul, Kanjeng Ibu, kula wangsul. Bibirku berkata demikian berulang-ulang, hingga membuat pertanyaan orang-orang di dalam mobil yang aku tumpangi. Aku berusaha dibangunkan, tapi aku tidak kunjung terbangun. Jelas, aku mendengar suara panik mereka, tapi seolah kelopak mataku sangat berat dan tidak sanggup untuk membukanya. Hingga Gus Amar menepuk pundakku dengan cukup keras. Di saat itulah aku mampu membuka mata dan kembali tersadar. Kurang lebih jam 9 malam, kami sampai di parkiran Pantai Banyu Muluk. Parkiran itu tepat berada di bawah Palereman Kanjeng Ratu. Aku terkesiap saat mencium bau asap kemenyan yang menyeruak memasuki jendela mobil yang sedikit terbuka. Bau melati, gumamku sambil menghirup nafas dalam-dalam. Gus Amar tersenyum dan memintaku untuk menuntunnya di tempat duduk beton. "Sudah kau siapkan?" tanya beliau. Aku segera membongkar tas kresek merah yang berisikan bunga setaman, bunga melati, dupa, kemenyan, dan setangkap pisang emas. Tidak lupa juga aku mengantongi tusuk konde yang aku buntal dengan kain putih di saku dada jaket. Kurasa semua yang dipinta Gus Amar sudah lengkap. Aku susun sedemikian rupa, lalu kami bergegas mengambil air wudhu dan sholat di musola yang terletak di atas Palereman. Gus Amar yang menjadi imam sholat. Aroma melati sesaat bersarang di indera penciumanku, namun aku tetap khusyuk dalam beribadah, mencoba menghilangkan perasaan takut yang sejenak datang. Setelah sholat, kami memasuki Palereman dengan hati yang mantap dan takjub. Kalau aku sudah 2 kali mengunjunginya, tapi bagi Gus Amar dan ayah ibuku, ini adalah kali pertama mereka ke sini. Mengunjungi tempat di mana Kanjeng Ratu seringkali datang pada hari pasaran Kliwon. Aroma dupa dan asap tebal kemenyan memenuhi ruangan mengitari aku, Gus Amar, ayah dan ibu serta yang juru kunci, yang sedari awal sudah tersenyum lebar menunggu kami di depan pintu. Eyang juru kunci itu tidak menawarkan jasanya untuk memimpin ritual, tapi beliau mempersilahkan kami untuk mengaturkan sendiri sesaji itu. Sangatlah aneh. Terlihat lukisan Kanjeng Ratu terpampang megah
di atas altar tinggi yang dihiasi kelambu sutra, payung-payung agung. Yang di temboknya terdapat lukisan bermacam-macam binatang laut. Ada juga lemari kaca yang berisikan busana-busana berwarna hijau. Aku meletakkan pisang serta bunga-bunga itu di depan tungku perapian kemenyan. Semuanya tampak khusyuk dalam semedi. Berbeda dengan aku yang tiba-tiba merasa melayang, tidak bisa fokus dalam pejaman mata. Suara ombak yang terpaut agak jauh dari Palereman seakan-akan mendekat dan hendak membawaku ke tengah lautan. Pundakku serasa disentuh oleh tangan yang sangat lembut dan sangat ringan. Begitu juga kepalaku serasa dibelai, disertai semerbak bau yang sangat harum, segar dan sangat lembut aromanya. Angin tiba-tiba masuk membuat kelambu-kelambu di sana berterbangan, yang sebentar kemudian menghilang. Sudah, silahkan ditunggu, kata yang juru kunci yang tiba-tiba berucap. Padahal sedari tadi, beliau hanya diam saja. Waktu menunjukkan pukul 11 malam kala itu. Setelah kami ngopi dan makan ala kadarnya di warung sebelah parkiran, aku mengajak semuanya untuk turun ke Balai Semedi di atas karang lautan. Biasanya tempat itu dipergunakan untuk melarung abu jenazah yang dikremasi. Tapi di sana aku ingin sekali duduk-duduk. Dengan membawa dupa, aku berangkat menuruni anak tangga menuju pinggir laut. Tapi ibu tidak ikut turun. Beliau kembali mengenakan mukenanya dan sholat sunnah di dalam musola yang gelap gulita tanpa penerangan sedikit pun, kecuali nyala lampu senter. Biar aku di sini berdoa, Le. Kamu berangkatlah turun ke laut. Ibu akan menunggumu di sini sampai nanti kamu kembali, ucap ibu. Perkataan ibu seakan-akan mengisyaratkan bahwa aku tidak pergi jauh dan tidak dapat ditentukan kapan akan kembali. Aku bergidik membayangkan ombak-ombak besar dan dalamnya air laut. Tapi dengan keberadaan Gus Amar, aku menjadi cukup tenang. Aku yakin beliau mampu tuntun aku hingga selesai ritual. Ayah yang pertama kali membakar dupa kantil berjumlah 11 batang di perapian. Setelah itu ayah kembali naik. Ingin menemani ibu, katanya. Tinggal aku dan Gus Amar yang duduk berdua di Balai Semedi. Aku pun turut membakar dupa. Tepat tinggal 9 batang tersisa dan aku bakar semuanya. Kemudian aku haturkan di altar yang terbuat dari beton itu. Gus Amar mengajakku zikir disertai lantunan mantra-mantra berbahasa Jawa. Hingga zikir kami dipecah oleh seorang nenek tua membawa tikar pandan dan lampu minyak yang apinya bergoyang-goyang terkena tiupan angin laut. Dari cahaya yang terpantul lampu minyak, terlihat nenek itu sangat tua. Dengan mata yang sudah merembes basah dan kulit yang sudah mengendor, rambutnya yang putih tipis digelung ikat apa adanya. Bajunya liris hitam dan coklat, jari yang dipakainya terlihat sudah pudar merata. Nak, minta sedekahnya, Nak. Minta sedekah, tutur nenek itu dengan suara yang gemetar. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.